Langkah para prajurit terdengar serempak di lapangan. Tubuh-tubuh terlatih bergerak dalam barisan rapi, napas berat, keringat mengalir. Disiplin mutlak, tidak ada ruang untuk kesalahan. Di kejauhan, dua instruktur berdiri memperhatikan. Kalau tidak salah, hari ini ya? Tatapan sang letnan menyipit mengarah ke gerbang sekolah yang terlihat dari balik pagar. Izin mulai masuk sekolah, lanjutnya datar. Iya, nada suara itu terdengar biasa, namun sorot matanya berbeda, tajam, penuh keyakinan. Dia akan baik-baik saja. Aku sendiri yang telah mendidiknya. Senyum tipis muncul di wajah sang letnan, penuh kepercayaan diri. Namun sebelum kata-kata itu benar-benar mengendap, menurut Anda begitu? Suara lain memotong, lebih rendah, lebih hati-hati. Kilasan kejadian pagi tadi terlintas kembali. Kerumunan siswa, tatapan penuh rasa ingin tahu, lalu provokasi, ancaman, dan akhirnya kekerasan. Yu Ijin menghela napas pelan. Maaf, aku mengingkari janji di hari pertama, Letnan. Di lantai kantin, tubuh besar tergeletak tak bergerak. Darahnya mengalir dari hidungnya, matanya setengah terbuka, namun kosong. Matanya terlihat kabur. Kesadaran perlahan menghilang. Kursi-kursi berderit saat siswa mundur panik. Beberapa berteriak, yang lain terpaku tak percaya. Dalam sekejap, tinjuan keras melesat lurus ke arah wajah pria berseragam putih itu. Gerakannya begitu cepat hingga udara di sekitarnya seolah terbelah. Ia terhempas ke lantai dengan keras. Tubuhnya tergeletak tak berdaya, matanya terbuka lebar, tak sempat memahami apa yang baru saja terjadi. Yu Dayun yang melihat kejadian itu hanya bisa terpaku. Tangannya gemetar memeluk tas, matanya membesar dipenuhi keterjekutan dan ketakutan. Apa yang terjadi? Pertanyaan itu menggema di benak semua orang yang melihat tubuh terkapar di lantai. Seorang siswi menunduk dengan wajah pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya, rasa panik jelas tergambar di matanya. Beberapa saat kemudian suasana berubah hening. Pria itu berjalan menjauh, sementara seorang wanita berdiri kaku, masih mencoba mencerna kejadian barusan. Ia berhenti dan berbalik. Maaf, kau pasti kaget. Ucapnya tiba-tiba, memecah keheningan. Dengan ragu, ia melanjutkan. Ya, kau mau makan sesuatu atau mau kubelikan sesuatu? Yudayun tersenyum kecil sambil menggeleng pelan. Tidak perlu, jawabnya. Namun pria itu menatapnya sejenak dan bertanya, benarkah? Ayo kita pulang. Kalimat singkat itu terdengar lembut seolah menenangkan suasana yang masih tersisa tegang. Ia menoleh sambil tersenyum tipis, menggenggam jaket dengan santai. Wajahnya tenang seakan kejadian tadi hanyalah hal sepele baginya. Dengan raut penasaran, Yudayun bertanya pelan, apa Opa yang melakukan itu ke kedua Sunbe itu? Ia berjalan di sampingnya lalu menjawab singkat. Ya, tak ada penjelasan panjang, hanya kejujuran sederhana. Begitu. Ia melanjutkan dengan nada serius. Di negara ini, tidak sopan memandangi orang seperti itu. Mereka bisa marah, seperti yang terjadi barusan. Langkah kaki mereka menyusuri jalan senja. Bahkan di negaramu sendiri, kau harus berhati-hati saat memandang orang. Itu bisa menyebabkan bahaya. Yudayun menoleh, matanya dipenuhi kebingungan. Kalau begitu, kenapa malah Opa yang melakukannya? Tanpa menoleh, ia menjawab dengan suara tenang. Karena sepertinya mereka mengganggumu. Keheningan pun tercipta. Yudayun menunduk, wajahnya memerah, sementara pria itu terlihat kaku. Tak tahu harus berkata apa lagi. Malam mulai turun. Lampu-lampu bangunan menyala perlahan menandakan akhir hari yang penuh cigutan dan awal perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dengan wajah panik, sang kakek mengangkat kedua tangannya. Sudah, kakek bilang biar kakek saja. Kau harus istirahat dan makanlah buah Yu Ijin. Nada suaranya penuh kekhawatiran, tak ingin cucunya memaksakan diri. Yu Ijin hanya tersenyum kecil sambil mengenakan celemek dapur. Tidak apa-apa, jawabnya tenang, seolah kelelahan tak berarti apapun. Kakek menatapnya dengan lembut. Kakek harap kau menikmati makan malamnya. Kakek sudah berusaha tapi kakek memang tidak pandai memasak. Ada sedikit rasa bersalah di wajahnya. Yu Ijin menunduk, tersenyum tulus. Tidak kok, aku sangat menikmatinya. Makanannya terasa enak. Di belakangnya, sang Yudayun dan kakek terlihat lega mendengarnya. Bagaimana hari pertamamu? Apa ada masalah? Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada hati-hati, penuh perhatian. Yu Ijin menoleh sedikit, terkejut. Hah? Lalu ia terdiam sejenak. Soal itu, ia kembali menunduk, senyum tipis terukir di wajahnya. Tentu tidak. Jawaban singkat tapi syarat makna. Ia memilih menyimpan semuanya sendiri. Malam semakin larut. Selamat malam, Katek. Selamat malam kalian berdua. Suara perpisahan terdengar hangat di bawah langit malam. Di kamar yang sunyi, Yu Ijin itu merebahkan diri di atas ranjang. Langit-langit kamar menatap balik pikirannya yang mulai mengembara.
Dalam kilasan ingatan, sang kakek memegang wajahnya dengan penuh haru. Kakek sangat bersyukur, kau pulang. Kata-kata itu terus menggema di hatinya di tengah malam. Makonlah. Senyum kakek begitu hangat, penuh ketulusan dan perhatian, seolah ingin memastikan cucunya benar-benar baik-baik saja. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Ruang dipenuhi warna merah gelap, orang-orang terdiam, tertunduk, dan ketakutan. Suara-suara panik bercampur menjadi satu. Di tengah kekacauan itu, seorang bocah menutup wajahnya dengan masker. Tangannya gemetar, napasnya terengah, terjebak dalam situasi yang tak ia pahami. Tekanan semakin kuat, tubuh-tubuh lain menindihnya, ruang semakin sempit dan rasa takut merayap perlahan. Sebuah ledakan cahaya dan panas menyambar. Suara dentuman memecah segalanya, menghancurkan ketenangan yang tersisa. Wajahnya membeku, keringat dingin mengalir di pelipis, matanya terbuka lebar, napasnya tertahan. Ia tersentak, terbangun dengan napas memburu. Semua itu terasa nyata, terlalu nyata. "Oh, sudah bangun. Aku baru saja mau membangunkan." Suaranya lembut, menenangkan, seolah menariknya kembali ke kenyataan. "Makanan sisa semalam sudah kuhangatkan. Makanlah." Ia berdiri di dapur, membawa panci dengan senyum kecil yang hangat. Yudayun bersiap pergi, berdiri di ambang pintu sambil mengenakan sepatu. Langkah kecilnya terdengar ringan, namun penuh energi pagi. Hari baru pun dimulai. Gedung sekolah berdiri di bawah langit cerah, menjadi saksi bahwa meski bayangan masa lalu masih menghantui, hidup tetap harus berjalan ke depan. Dengan tangan terlipat dan tatapan tajam, wanita berambut pirang itu bertanya dingin. "Jadi maksudmu, murid pindahan itu adalah kakaknya Dayun?" Suasana langsung terasa menekan. Gadis berambut cepol itu menunduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa kita akan baik-baik saja kalau terus mengincar Dayun? Keraguan dan ketakutan bercampur di benaknya. Bayangan seorang pria muncul dalam pikirannya. Tatapan dingin, wajah tanpa ekspresi. Deguk. Ia menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia memandang punggung wanita pirang itu berjalan menjauh. Seharusnya gak masalah. Namun ucapannya terdengar lebih seperti usaha menenangkan diri sendiri. Kakaknya Hijin itu jagoan di antara kelas 3. Nama itu bergema keras di kepalanya, cukup untuk membuat siapapun berpikir 2 kali. Tiba-tiba, sesuatu menghantam kepala Yudayun dari samping. "Au!" Rasa sakit menjalar sebelum ia sempat bereaksi. Ia memegangi kepalanya sambil menoleh panik. Mata besarnya dipenuhi keterjekutan dan rasa tidak adil. "Jangan lebay, sialan!" Suara wanita pirang itu terdengar dingin dan merendahkan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Ada apa?" Tanpa menunggu jawaban, ia menambahkan, "Ayo ikut." Nada perintah itu tak memberi ruang untuk menolak. Yudayun menatap dengan gugup. "Kemana?" Pertanyaan sederhana namun langkah kakinya sudah terlanjur mengikuti, menandai awal dari sesuatu yang tidak akan sederhana lagi. Wajah Hijin memerah oleh amarah. "Kemana?" Bentakan itu meledak, penuh emosi dan hinaan yang tak ditahan lagi. Tatapan kosong namun dingin menatap lurus ke depan. "Diam dan ikut." Nada suaranya datar, tapi justru lebih menakutkan. Tempat itu sunyi dan terasing. Bangunan tua, pintu tertutup, tak ada orang lain. Tempat yang sempurna untuk melakukan apapun, tanpa saksi. Tubuh Yudayun terlempar dan jatuh ke lantai. Ah! Rasa sakit menyambar sebelum ia sempat menahan diri. Dari atas, suara itu terdengar merendahkan. "Hei Dayun, ingat apa yang gua bilang soal berani melawan?" Yudayun menelan ludah. "Apa maksudmu?" "Lihat si bodoh ini. Ini soal yang kemarin." Sepasang kaki berdiri tepat di hadapannya. Posisi yang jelas menunjukkan siapa yang berkuasa. "Kakak lu bisa berkelahi ya?" Ia tersenyum sinis. Itulah mengapa si kecil Dayun lupa diri dan berani melawan. Dengan santai, ia memainkan ponselnya. "Tenang saja, kehidupan sekolah kakak lu yang menyedihkan itu juga akan hancur." Ancaman itu diucapkan seperti lelucon. Tatapan matanya mengeras. "Lu tahu siapa yang kemarin kakak lu hajar kan?" Setiap kata menusuk lebih dalam dari pukulan. Ia jongkok hingga sejajar dengan Dayun. Senyum kejam terlukis jelas. "Dia adalah teman opa gua." Kalimat pendek, namun cukup untuk membuat dunia Dayun runtuh seketika. Dengan senyum tipis yang berbahaya, ia berkata pelan namun menusuk. "Kakak lo sedang berhadapan dengan opa gua sekarang." Nada suaranya tenang, terlalu tenang untuk sebuah ancaman.
Dayun tersentak, bangkit sambil berteriak putus asa. "Apa yang mau kau lakukan ke opaku?" Amarah dan ketakutan bercampur, suaranya pecah. Balasannya datang keras dan kasar. "Lu pikir sedang membentak siapa, sialan?" Tangan itu mendorongnya tanpa ragu, menegaskan perbedaan kekuatan. Dayun berlari, langkahnya panik, nafasnya tercekat. Namun suara itu mengejarnya dari belakang. "Lu pikir lu bisa lari?" Bayangan ketakutan membentang di lantai. Pintu kelas terbuka. Dayun masuk dengan wajah pucat, mencoba terlihat normal. Namun dari balik kaca, tatapan-tatapan penasaran sudah menunggu. Bisik-bisik mulai menyebar, wajah-wajah siswa menegang, beberapa menutup mulut, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di lorong lain, langkah kaki berat terdengar. Dua pria berjalan masuk dengan aura yang berbeda. Tenang, tapi mengintimidasi. Seorang pria berambut kemerahan melangkah maju. Senyum miring terukir di wajahnya. Tatapan yang menandakan masalah besar akan segera terjadi. "Opa!" Teriakan Dayun menggema di kelas memecah suasana tegang. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Ia berdiri di sana, terengah, pakaian kotor, wajah memerah oleh tangis dan amarah. Namun matanya menyala oleh satu hal, harapan bahwa semuanya belum terlambat. Suara itu terdengar ragu namun jelas. "Dayun?" Nama itu memotong udara, membuat semua orang menoleh. Pandangan Sang Yu Ijin mengeras, matanya menelusuri ruangan, mencari satu sosok yang paling ia khawatirkan. Mulut Dayun terbuka, nafasnya tersengal-sengal. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat oleh rasa takut dan marah. Noda hitam mencolok menempel di dada, jejak kasar yang tak bisa disembunyikan. Sorot mata Sang Yu Ijin berubah, tenang, tapi berbahaya. Ia langsung memahami apa yang telah terjadi. Sebuah suara sinis memecah keheningan. "Hehe, sial, sang adik ternyata khawatir dengan opanya." Nada mengejek itu sengaja menyalakan api. Pria berambut merah tersenyum malas sambil mengangkat bahu. "Adikku malah selalu merepotkanku." "Ya kali." Ucapannya terdengar santai, seolah semua ini hanya permainan. Hijin melangkah maju, nada suaranya berubah datar. "Aku juga akan khawatir kalau Opa U sampai dihajar." Kalimat itu terdengar seperti empati, namun sejatinya adalah peringatan. Suasana kelas tampak biasa. Murid-murid sibuk dengan urusan masing-masing, menulis, bercanda, berjalan ke bangku. Tak ada yang menyangka, badai sedang mengintai. Wajah seorang siswa mengeras. Keringat mengalir di pelipisnya. Matanya melebar. Ia sadar, ada yang salah. Tok. Sebuah benda kecil melesat dan menghantam kepalanya. Benturan singkat tapi cukup untuk memicu tawa. "Yeay, headshot!" Sorakan meledak dari belakang kelas. Dua siswa berdiri dengan senyum puas. Ini permainan bagi mereka. Salah satu dari mereka melangkah maju dengan santai. "Harry, berikan aku penghapusmu." Harry terkejut, tapi hanya bisa mengangguk. "Hah? Oke." Tanpa peringatan, bruk! Tubuh itu melesat ke depan. Penghapus terlepas dari genggaman. Pak! Pukulan keras menghantam wajah. Teriakan dan suara benturan menyatu dalam 1 detik yang brutal. "Yah, begitu caranya. Kamu lihat itu?" Tangan terkepal, wajah penuh adrenalin. Kekerasan dipamerkan seolah prestasi. Di balik senyum bengkok, satu tangan mengangkat penghapus. "Kalau begitu, aku akan menggunakan M4. Nada bercanda, tapi niatnya jelas. Semakin kejam. Wum! Tunjuk terayun dari atas. Penuh tenaga dan niat menghancurkan. Serangan berikutnya sudah siap. Dan kali ini, tak ada yang bercanda lagi. Duak! Sebuah hantaman keras menghantam tangan seseorang. Tubuhnya terpental, sementara wajahnya dipenuhi rasa kaget dan sakit. "Hah?" Dua pelaku terdiam. Mereka tidak menyangka ada sesuatu yang mengganggu aksi mereka. Seorang siswa berdiri di belakang korban. Tangannya mencengkram seragam dengan tenang, tanpa emosi, tanpa ragu. Salah satu pelaku mendecak kesal. Ada sesuatu yang bikin aku jengkel dengan sampah kecil itu." Ia tersenyum tipis.
Kalau begitu, kita harus menghentikannya sebelum dia bikin kita makin kesal. Kamu di sini? Sebuah suara terdengar dari bangku depan, seolah tak ada apa-apa. Ijin menoleh perlahan. Tatapannya tajam, penuh perhatian. Apa kamu baik-baik saja? Nada suaranya rendah, tenang dan tulus. Aku baik-baik saja. Jawaban itu terdengar ragu, dipenuhi ketakutan yang disembunyikan. Di belakang mereka, dua pelaku tertawa kecil. Bagi mereka, semua ini hanya hiburan. Lol. Senyum licik mengembang, penuh ejekan. Bel berbunyi. Kelas kembali terlihat normal, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Namun ketenangan itu palsu. Hei Ijin, apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Seorang siswa menoleh dengan senyum gugup. Kalau mau ikut denganku, aku bisa mengajakmu berkeliling. Ijin menjawab dengan tenang. Aku rasa hari ini tidak bisa. Ia lalu menambahkan, aku harus pulang ke rumah bersama adikku. Adik? Ekspresi temannya berubah terkejut. Kalian pindah ke sini bersama? Tidak. Adikku sudah ada di sekolah ini. Temannya langsung berpikir keras. Siapa namanya? Mungkin aku tahu. Yudayun. Nama itu diucapkan pelan, tapi langsung terasa berat. Yudayun? Anak tahun pertama Yudayun? Wajah temannya langsung pucat. Itu adikmu? Iya. Nada suaranya berubah hati-hati. Jujur saja, kehidupan sekolah adikmu sekarang sedang sulit. Adikmu populer di SMP, karena dia imut dan pintar di sekolah. Itu membuat banyak murid pria tertarik padanya. Namun suasana langsung berubah gelap, dan karena itu, ada perempuan yang tidak suka. Mereka mulai membuli Dayun. Kata itu jatuh seperti palu. Membuli? Tatapan Ijin mengeras. Dan semua orang hanya melihat itu terjadi. Teman Ijin menjelaskan dengan wajah cemas bahwa perempuan yang membuli Dayun adalah Kim Kisu, seorang preman puncak kelas 3 SMP. Nama itu terdengar berat, bahkan sebelum Ijin benar-benar memahaminya. Ia melanjutkan, sejak Dayun berada di kelas yang sama dengan Kim Kisu di SMA, hidupnya justru menjadi lebih sulit. Tekanan itu terus berlanjut tanpa henti. Narasi bergeser ke sebuah benda kecil di lantai. Penghapus. Teman Ijin mengatakan bahwa orang seperti mereka tidak pernah membuli tanpa alasan tertentu. Selalu ada pemicu di baliknya. Adegan berpindah ke rumah. Ijin duduk bersama kakek dan adiknya di meja makan. Dalam hati, Kakek berharap Jin bisa beradaptasi dengan baik di sekolah barunya dan menjalani hari-hari yang normal. kakek tersenyum lembut, tetapi mengaku sulit berhenti khawatir karena Ijin telah lama tinggal di luar negeri. Ia takut sejarah kelam akan terulang pada Dayun. Dayun dengan polos tersenyum sambil makan. Ia meyakinkan kakeknya bahwa semuanya baik-baik saja dan mengatakan bahwa dia pandai di sekolah. Kakek tertawa kecil dan menegaskan bahwa itulah alasan ia tidak terlalu khawatir. Dayun dikenal cerdas, sopan, dan selalu dipuji oleh guru-gurunya saat pertemuan orang tua. Kembali ke kelas. Teman Ijin bertanya kembali, apakah Ijin benar-benar baik-baik saja setelah mendengar semua cerita tentang Dayun. Ijin mengucapkan terima kasih karena sudah diberitahu. Wajahnya tenang, tetapi pikirannya jelas sedang bekerja keras. Temannya memperingatkan Ijin bahwa meskipun Dayun dikenal baik dan populer, situasinya berbahaya. Ia meminta Ijin untuk berhati-hati. Tiba-tiba suasana berubah drastis. Sebuah kursi melayang di udara dan terlempar dengan keras ke arah kelas, memecah ketenangan dan menandai awal dari kekacauan baru. Suasana kelas mendadak tegang. Beberapa siswa menoleh dengan wajah terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar ketika dua orang asing masuk ke dalam kelas. Seorang siswa bertanya dengan nada menantang, mempertanyakan apa tujuan mereka masuk ke kelas orang lain tanpa izin. Pria berambut oranye maju selangkah. Dengan senyum sinis, ia menjawab seolah kehadirannya di sana adalah hal yang wajar dan tak perlu dipertanyakan. Nama Kim Kisu terucap. Reaksi seketika muncul. Wajah yang tadinya arogan berubah kaku. Nama itu jelas bukan nama sembarangan. Seseorang menunjuk ke arah belakang. Di sana, Ijin duduk diam, menunduk, berusaha mengecilkan dirinya dari perhatian. Ketegangan meningkat. Nada bicara berubah kasar, penuh ejekan. Mereka menyebut Ijin dan orang-orang sepertinya sebagai sosok menyedihkan. Pria berambut oranye terus melontarkan kata-kata merendahkan,
menganggap semua alasan hanyalah sampah yang tak layak didengar. Tatapan tajam tertuju ke arah lain. Seseorang akhirnya angkat suara, memanggil dengan satu kata pendek namun penuh tekanan. Dengan sikap meremehkan, pria itu menunjuk sambil memerintahkan, seolah ia berkuasa penuh atas situasi di ruangan itu. Ijin akhirnya berdiri. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya dingin, jelas berbeda dari sikap pasrah sebelumnya. Ketegangan mencapai puncaknya. Nama itu akhirnya terucap lagi, Kim Ki-soo. Sebuah nama yang langsung membuat suasana menjadi tegang. Dengan senyum miring penuh kepercayaan diri, Ki-soo bertanya, "Kau sudah mengenaliku sejak pertama kali datang ke sekolah ini?" Nada suaranya berubah provokatif. Ia menyuruh membawa barang itu ke hadapannya, seolah semua ini hanyalah permainan baginya. Dayun muncul dalam kondisi memprihatinkan. Wajahnya memerah, napasnya tersengal, dan seragamnya kotor. Jelas ia baru saja mengalami sesuatu yang buruk. Yu Ijin memanggil nama Dayun. Suara itu terdengar tegas, menandakan ada pihak lain yang mulai menyadari situasi ini. Kamera menyorot Dayun, wajahnya berantakan, dan ada noda kotor di seragamnya, bukti nyata bahwa ia telah diperlakukan kasar. Tatapan Yu Ijin mengeras, matanya menangkap semua yang terjadi, dan kemarahannya mulai muncul ke permukaan. Ki-soo berdiri santai di tengah kerumunan dan berkata, "Sepertinya itu gadis suruhan Heijin. Baginya semua ini hanyalah hiburan." Dayun menatapnya dengan mata bergetar. Rasa takut dan malu bercampur jadi satu, membuat tubuhnya kaku. Kim Ki-soo berdiri santai di tengah kelas, dikelilingi oleh anak buahnya. Tatapannya penuh percaya diri, seolah ruangan itu adalah wilayah kekuasaannya. Yu Ijin menatap ke arah mereka dengan ekspresi terkejut. Matanya terbuka lebar, menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapannya bukan orang sembarangan. Wajah Dayun terlihat gemetar, napasnya tersengal, luka dan kotoran di seragamnya menjadi bukti bahwa ia baru saja mengalami sesuatu yang mengerikan. Dengan suara bergetar, ia meminta maaf pada opanya. Kalimat Dayun terhenti di tengah. Ia tak sanggup melanjutkan. Rasa bersalah dan takut bercampur jadi satu. Heijin mendesah pelan, menyebut Dayun sebagai ratu drama, seolah menganggap semua ini hanya sandiwara. Yu Ijin akhirnya memanggil namanya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Satu kata itu saja sudah cukup membuat suasana berubah. Ia berkata dengan tegas bahwa Dayun tidak perlu meminta maaf, semua yang terjadi bukan kesalahannya. Tanpa peringatan, sebuah tinju melayang dengan kecepatan luar biasa. Serangan itu menghantam tepat ke arah lawan, memecah ketegangan menjadi kekerasan nyata. Tubuh seseorang terhempas dan jatuh ke lantai dengan keras. Suara benturan menggema, membuat seluruh kelas terdiam membeku. Yu Ijin berdiri dengan tatapan dingin. Ia menegaskan bahwa ini bukan kesalahan Dayun, melainkan kesalahan mereka yang berani menyentuhnya. Salah satu anak buah Kim Ki-soo bangkit dengan wajah penuh amarah, mengepalkan tinju dan melesat maju untuk menyerang balik. Situasi berubah menjadi konfrontasi terbuka. Kekerasan tak lagi bisa dihindari, dan semua orang di ruangan itu tahu, ini baru permulaan. Namun serangan itu dibalas cepat. Tubuhnya terpental sebelum sempat menyentuh Ijin. Untuk pertama kalinya, ekspresi Kim Ki-soo berubah, senyum santainya menghilang. Siapa bajingan ini? Pikirnya, amarah bercampur kaget. Dua sosok berdiri saling berhadapan. Udara di antara mereka terasa berat. Di lantai, korban meringkuk kesakitan. Semua mata tertuju pada satu orang. Dengan tatapan dingin dan suara penuh tekanan, ia bertanya, "Jadi kamulah yang membuat adikku kesulitan?" Kim Ki-soo membeku. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini tegang. Matanya melebar. Untuk pertama kalinya ia merasakan tekanan yang nyata. Di belakangnya, Heijin ikut terdiam. Ia menyadari satu hal yang sama. Situasi ini sudah keluar dari kendali, dan orang yang berdiri di hadapan mereka bukan orang biasa.